Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnani Arianti, SPD MPD dari Universitas Sawery Gading Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan utamanya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah keterampilan menulis bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk di mata kuliah kita yaitu menulis, saya ke kota kelasnya dulu. Silakan dipilih waktu hari ini, karena bagaimanapun kita dalam bekerja ataupun beraktivitas kita harus mulai dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan bisa bernilai ibadah. Ya, jadi silakan ketua tingkatnya silakan memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demi memperlancar pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mendapat hidayah serta pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang masih, kita lanjut di mata kuliah pelajarannya. Ada yang masih ingat apa pelajaran atau materinya minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba saya merefresh di kalian. Apa yang materinya minggu lalu? Tentang paragraf itu. Kenapa? Tentang Oh ya, tentang paragraf. Siapa lagi? Siapa yang masih ingat apa sebenarnya materinya minggu lalu? Karena bagaimanapun kita harus mengingat apa sebenarnya materi kita sebelumnya. Jadi sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, kita harus mengingat apa yang sebelumnya, supaya pada saat nanti kita paham sebenarnya apa yang kita ingin capai di mata kuliah menulis. Ya, jadi siapa yang tahu lagi paragraf ya? Tentang paragraf yang lain? Ciri-cirinya, Bu. Ya, ciri-ciri paragraf. Apa lagi? Jenis-jenis paragraf. Dan yang terakhir? Ya, bentuk paragraf ya. Jadi jadi materi kita selanjutnya itu tentang menulis karya ilmiah ya. Karya tulis ilmiah atau KTI. Yang tahu sebenarnya apa itu karya tulis ilmiah? Kerjaan. Yang lain? Karya tulis ilmiah itu apa? Oke, saya jelaskan saja ya. Jadi karya tulis ilmiah itu menurut KBBI itu terbagi atas dua. Ya, jadi ada karya dengan ada ilmiah. Artinya karya seperti apa? Karya di dalam tulisan itu seperti apa? Karya. Perhatikan di monitor. Jadi karya dan ilmiah adalah pekerjaan atau apa lagi? Hasil perbuatan. Jadi ada yang ingin hendak kita itu definisi karya tulis ilmiah itu bukan cuma satu orang yang mendefinisikan apa itu karya tulis ilmiah. Jadi ada beberapa pakar, namun yang saya jelaskan, yang saya tampilkan di sini cuma 3. Yang pertama itu adalah menurut Setiawan, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seorang ilmuwan yang dimana melakukan perpustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian dan didapat dari kedua pengalaman orang lain. Menurut ini menurut Broto Wijoyo di bukunya itu 1985 mengemukakan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta. Jadi ingat ya, di dalam karya ilmu itu harus ada faktanya. Jadi bukan kita mengarah bebas, enggak. Ya, jadi harus ada karyanya berupa fakta. Oke, dipahami? Kemudian selanjutnya adalah Delengier di bukunya di tahun 2002 berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan jenis karangan mengenai suatu topik keilmuan dan umumnya. Jadi ada topik keilmuannya. Intinya di sini karya tulis ilmiah itu adalah itu berupa data fakta yang ditampilkan ya. Oke? Data fakta. Kemudian dilanjut. Nah, di sini bisa ya. Artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut. Kedua, tidak ambigu. Apa artinya tidak ambigu? Di sini kita lihat bahwa tidak ambigu itu adalah berdasarkan kaidah UPI
tidak ambigu, hampir sama dengan penggunaan bahasa baku. Jadi ada bahasa baku yang kemudian digunakan, yaitu tidak ambigu. Ya. Kemudian selanjutnya memakai kaidah keilmuan. Apa itu memakai kaidah keilmuan? Memakai kaidah keilmuan. Bisa dilihat mungkin apa itu memakai kaidah. Selanjutnya adanya kohesi. Apa itu kohesi? Apa itu kohesi? Pernah dengar kata kohesi? Ya, keterhubungan atau hubungan ya. Jadi adanya keterhubungan antara kalimat pada setiap paragraf. Karena jangan sampai kalian di sini nanti membuat karya ilmiah antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu tidak ada keterkaitan. Itu tidak bisa di karya tulis ilmiah. Jadi semua harus ada keterkaitannya antara paragraf 1, paragraf 2 ataupun paragraf yang terakhir. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah objektif. Objektif di sini adalah pembahasan suatu hasil penelitian dari fakta yang objektif. Jadi harus ada objeknya juga, ya. Namanya selalu objektif. Objektifnya itu terbagi atas yang pertama adalah artikel. Apa itu artikel? Ya. Karya tulis, ya termasuk. Oke lah. Artikel memang karya tulis ya. Jadi yang pertama adalah artikel. Sama halnya misalkan, ya, garangan. Berita di dalam artikel itu bisa berupa berita. Ya, tidak berita yang tapi ke dalamnya. Misalkan contohnya begini, artikel bisa kita dapat di surat kabar atau koran. Itu di artikel. Kita tahu apa itu artikel adalah karangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, itu adalah artikel. Tapi kapan kita jumpai misalkan ada berita di koran ya, itu masuk. Karya tulis yang selanjutnya adalah makalah. Ya. Makalah di sini saya kira ada sekalian, ada mahasiswa sekalian sudah paham sebenarnya apa itu makalah. Dari awal sudah saya jelaskan ya. Makalah itu seperti apa? Jadi makalah itu apa? Ya mungkin tiap hari kalian bikin itu makalah sebenarnya. Apa? Makalah itu apa? Makalah adalah karya tulis ilmiah. Ya. Jadi di situ ya tulisan. Ya. Jadi makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Jadi kita harus mengambil data yang ada di lapangan. Oke? Entah itu kalau misalkan kalian mengambilnya di buku kah, kita mengambilnya di Google yang ceritanya banyak orang kalau misalnya seperti ini ya. Tapi karya ya copy paste. Oke? Jadi penulisan makalah. Siapa yang masih ingat bagaimana sebenarnya penulisan makalah itu? Yang pertama apa? Pendahuluan. Sebelumnya pendahuluan apa? Ya, kata pengantar. Setelah kata pengantar, daftar isi. Kemudian bab 1. Jadi bab 1 berisi tentang apa? Pendahuluan, latar belakang. Jadi bab 1 itu termasuk pendahuluan ya. Jadi ada latar belakangnya, ada masalahnya, tujuannya, ada manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini terbagi lagi. Ada manfaat buat sekolah. Ini menurut Hanifah ya. Oke, jadi di bab 2 itu berisi tentang apa? Di bab 2 berisi tentang pembahasan atau kajian pustaka. Nah, di sini di bab 2 itu berisi tentang pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada lagi poin-poinnya apa yang kalian akan bahasakan di makalahnya. Contohnya misalkan mata kuliah menulis ya. Paragraf misalkan, kita ambilnya di pembahasan itu apa sebenarnya itu paragraf, apa isi paragraf, bentuk-bentuk paragraf dan yang paling terakhir apa? Daftar pustaka. Saya kira untuk semester 1 dan seterusnya itu saya sudah jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya kertas kerja. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu ada namanya kertas kerja. Nah, ini kertas kerja dengan paper ini bersama, namanya satu kertas paper yang dalam kertas aja. Ini artinya lebih mendetail lagi. Selanjutnya adalah paper, ya. Paper artinya di sini sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi yang sifatnya nanti untuk kalian di S1. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini adalah pokok kalian sebelum melangkah keluar. Kalian tidak mungkin keluar kalau misalnya kalian tidak menyajikan itu adalah skripsi.
Ya, Nasrun ya, dipahami ya skripsi. Nah, jadi skripsi itu lebih besar lagi daripada makalah. Kasih ya. Nah, jadi ini nanti yang kalian dapat nanti skripsi. Oke, bagaimana itu bentuknya skripsi? Skripsi itu hampir sama dengan makalah. Namun perbedaannya, kalau misalkan di makalah itu terdapat bab 1, bab 2, bab 3. Bab 2 ya sampai bab 3 kesimpulan dan saran. Sedangkan di skripsi ini sendiri ada bab 2-nya, ada bab 3-nya. Bab 3 berisi metodologi itu. Kalau misalkan di makalah tadi itu kalau misalnya di bab 3 berisi apa? Kesimpulan dan saran. Kalau di skripsi itu berisi tentang metodologi. Oke. Kemudian bab 4-nya berisi tentang pembahasan, bab 5-nya baru berisi kesimpulan dan saran. Ya, jadi kalau misalnya skripsi itu lebih panjang daripada makalah. Dan di skripsi sendiri ini ada namanya persetujuan pembimbing, itu semua akan dilakukan dalam skripsi. Kemudian ada riwayat hidupnya, kemudian di belakangnya lagi ada lampiran-lampirannya seperti apa A sampai Z, itu lampirannya. Ya, itulah bedanya antara makalah dengan skripsi. Ya. Jadi artinya lebih panjang lagi pembahasannya daripada makalah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tesis. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi ini sebenarnya semua termasuk di karya tulis ilmiah. Kenapa saya katakan seperti itu adalah ada keilmuan yang terdapat di dalamnya. Ya. Masih ingat tadi karya tulis ilmiah itu apa? Karya. Jadi ada sebuah karya di dalam tulisan. Nah, ilmiah seperti apa? Ada ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, di tesis ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari skripsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini itu untuk jenjang. Untuk jenjang. Untuk jenjang S2. Ya, untuk jenjang S2 ya. Ini tesis untuk jenjang S2. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya daripada skripsi. Selanjutnya disertasi. Lebih tinggi lagi. Paling tinggi lagi ini. Ya. Ya, disertasi ini untuk S3. Setelahnya S-Teller ini mungkin setelahnya ini. Ya, jadi yang selanjutnya adalah disertasi. Kenapa saya katakan ini lebih tinggi lagi tingkatannya? Ini kalian bisa S3 kalau misalnya ada disertasi. Begitu misalnya kalian bisa S1 kalau ada skripsi. Jadi ini lagi lebih tinggi lagi tingkatannya daripada yang kesemuanya tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah artikel ilmiah populer. Nah, ini artikel ilmiah populer. Inilah saya bahasakan tadi. Kalau misalkan bisa kalian jumpai di koran atau surat kabar, ini artikel ilmiah populer. Ya, siapa yang masih ingat kasusnya Vanessa Angel yang meninggal di tol itu? Nah, itu bisa jadi masuk di topiknya di artikel di koran ataupun surat kabar. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa ada 3-4 macam itu tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Jenis karya ilmiah ini biasanya seperti artikel yang sering dimuat dalam media massa. Sudah saya jelaskan. Sampai karya tulis ilmiah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Jadi poin yang kedua adalah karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar atau sejenisnya. Ya. Kemudian selanjutnya, karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan. Jadi karya tulis ilmiah ini bisa dilombakan. Misalnya contoh artikelnya, kita memuat misalnya artikel, biasanya kan kampus menyediakan. Kalau kita belum ya, ada salah satu kampus atau badan tentang kebahasaan yang memberikan lomba tentang membuat artikel. Ya, jadi artinya di sini itu artikel bisa diperlombakan. Oke, bisa dibuat lomba ya. Jadi bagaimana menulis? Siapa yang pernah dapat ini lomba menulis artikel? Siapa yang pernah dapat ini menulis lomba menulis artikel? Belum ada yang pernah di sini? Belum ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa ikut di dalam perlombaan menulis artikel. Kalau ada yang nanti saya kasih masuk kalian. Ya. Kemudian selanjutnya, selain itu karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan sudah ya. Dan kemudian terakhir untuk menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang bertugas dan jadi bisa jelaskan itu antara artikel, makalah,
sebelumnya makasih Bu. Kita dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan dilanjut. Pertanyaan saya Bu, yakni mengapa kita perlu membuat karya ilmiah? Mengapa Kita perlu membuat karya ilmiah. skripsi dengan makalah? Ini ada ada temannya. Apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, silakan Lucy. Sudah perkenalkan, nama saya Lucy Supardi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ibu. Jadi, perbedaan antara makalah dengan skripsi yaitu makalah biasanya ditugaskan oleh seorang dosen kepada seorang siswa guna untuk memenuhi suatu tugas, sedangkan skripsi suatu penugasan terakhir atau karya ilmiah. Dan jawabannya dari Ainul dengan Lucy ya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa makalah sangat berbeda, bukan sangat berbeda, adalah perbedaan antara makalah dengan skripsi. Ya, oke, seperti yang saya bahasakan tadi, kalau misalkan makalah itu lebih sedikit pembahasannya di dalam, beda dengan skripsi. Skripsi kenapa lebih panjang? Skripsi itu lebih panjang pembahasannya daripada makalah. Ya, jadi setelah punya itu setelah makalah itu adalah skripsi. Oke, dipahami ya? Kemudian pertanyaan dari Firdaus, ada yang bisa jawab mengapa kita perlu membuat karya tulis ilmiah? Mungkin masih di sini bisa? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara. bukan saudara Arman. Mengapa kita harus membuat atau menulis karya? Pertama mungkin agar kita mampu atau terbiasa membaca. Itu mungkin dari saya, supaya kita terbiasa membaca, menulis. Kedua, kita bisa menciptakan budaya menulis di kalangan mahasiswa tentunya. Iya. Selanjutnya membangun pola pikir kita, sehingga pola yang sampai kita berpikirnya hanya pemikiran kita itu pendek dibanding pemikirannya bisa dilihat dari kalangan mahasiswa sekarang. Jadi kalau kita rajin menulis atau membuat karya ilmiah, setidaknya itu bisa menambah pola pikir kita ke depan. Yaitu mungkin yang bisa saya jawab. Selebihnya ditambahkan oleh sama Ibu. Ya, jadi betul sekali. Oke, terima kasih ya. Jadi betul sekali yang dibahasakan oleh Mbak Sinaga tadi, bahwa karya tulis ilmiah itu sangat penting sebenarnya. Ya, karena kenapa? Di dalam karya ilmiah itu disitulah kita menuangkan ide kita, masalah apa yang kalian munculkan di situ, bagaimana sebenarnya memotivasi kalian untuk menulis, semua itu ada di karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya ini karya tulis ilmiah itu sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa ya. Iya. Harus tahu sebenarnya apa itu karya tulis ilmiah. Ya, yang lain ada? Mungkin Firdaus paham ya? Iya Bu, paham. Oke. Jadi yang lain masih ada pertanyaan yang lain? Sebelum saya berikan kelompok. Dua. Jadi selanjutnya masih ada pertanyaan? Ada? Silakan Ainul. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita oke, silakan saya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih atas kesempatannya. Ibu, saya mau tanya, karya tulis ilmiah dan karya ilmiah apakah itu sama? Oh, oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, dari Soraya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena biasanya ada orang yang mungkin membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya ilmiah. Mungkin bisa Firdaus jawab. Karya tulis ilmiah dengan karya ilmiah itu sama atau tidak? Yang lain ada? Oke, jadi kalau misalnya karya tulis ilmiah dengan karya ilmiah itu sebenarnya sama ya, sama saja. Tapi kadang orang ada yang menyebutkan karya tulis ilmiah saja atau ada yang menyebutkan karya ilmiah. Karena secara sama ada tulisan yang dituangkan di dalamnya, ada idenya, ada gagasannya yang dituangkan di dalam sebuah tulisan. Jadi itu sama saja sebenarnya. Oke, selanjutnya kita bagi ke dalam dua kelompok ilmiah yang mana adalah artikel. Jadi jangan makalah, kalau makalah kita akan memakan waktu yang banyak, lebih-lebih dengan skripsi, ya.
kita belum sampai di jenjang skripsi, kita masih di artikel dengan makalah. Jadi silakan, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Saya kasih waktu kalian kurang lebih 10 menit, silakan membuat artikel. Oke, dipahami ya? Jadi silakan bentuk kelompoknya sekarang. Mana? Sudah. Jadi silakan untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan. Oke, semangat ya. Selamat siang. Saya akan membacakan tugas kami dari kelompok 1 mengenai artikel sukses dalam bekerja. Dari Pramalani Suryani Group. Jika kita memutuskan untuk bekerja, apapun profesinya, maka jadilah bekerja yang reguler. Bekerja yang gigih dan berdedikasi. Status sebagai pekerja tidak menghalangi kita untuk meraih kesuksesan. Meskipun untuk mencapai kesuksesan itu tidak membutuhkan tidak dengan hal yang instan, tetapi memerlukan proses belajar. Intinya adalah bekerja dan sendiri, duduk menikmati hidup dan menghambur-hamburkan uang dalam hal hobi mahal. Orang yang merasa sukses cenderung statis dalam menjalani hidup, tidak mau tantangan baru, lebih memilih posisi aman. Dan hal seperti ini adalah pandangan yang salah atau keliru. Karena justru inilah titik balik untuk menuju kesuksesan yang belum dicapai sebelumnya. Berikut dapat kita lakukan agar bisa mencapai sukses dalam bekerja, yaitu kerja cerdas dan kerja keras. Menurut Michael Mourney, orang sukses memang harus bekerja dengan keras, tetapi juga sekaligus bekerja secara keras. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Siapakah yang bisa menjelaskan di atas? Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan tugas artikel yang kami buat. Sudah hampir yang berjuluk pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah sistem kehidupan manusia di segala bidang, termasuk dunia pendidikan. Adanya kebijakan untuk melakukan work from atau WiFi, social dan physical distancing, mengharuskan masyarakat proses pembelajaran dengan dihapuskannya ujian nasional belajar di rumah melalui aplikasi tertentu. Bimbingan dan seminar daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan era evaluasi industri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang inilah 2 contoh artikel, ya. Ini nanti ada tugas yang membuat artikel. Membuat artikel. Jadi tugas selanjutnya adalah membuat resume makalah dengan skripsi. Karena tidak mungkin kalian membuat makalah skripsi, tidak mungkin ya, karena itu memakan waktu yang sangat banyak. Dan sebenarnya itu belum menjadi tujuan kalian untuk membuat skripsi. Jadi tugas selanjutnya kalian sudah pahami tentang artikel ya? Paham? Paham tentang artikel? Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham artikel, jadi tugas kalian selanjutnya adalah meresume makalah dengan skripsi. Ya. Ini makalah dengan skripsi ataupun skripsi itu bisa kalian baca di perpustakaan. Jadi kalian meresume, kalian kembali atau mendeskripsikan kembali apa sebenarnya makalah
Dipahami ya? Oke, tugas kalian nantinya itu akan saya jadikan sebagai tugas bahwa kalian hadir hari ini. Biar dia tidak mengumpulkan tugas, saya anggap kalian tidak hadir hari ini. Ini bahayanya di dosen. Setelah semua dari yang pertama kita menjelaskan tentang karya tulis ilmiah, jadi hari ini kita akhiri perkuliahan dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang menulis karya ilmiah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum